Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 3 Mei 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab kebangkitan Musa menetapkan kekalahan setan, dan jaminan kehidupan kekal boleh menjadi bagian kami yang percaya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Kepada Saudara Steve, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat sahabat. Judul renungan pagi hari ini, Kebangkitan Musa menetapkan kekalahan setan, tanggal 3 Mei. Tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan, bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Yudas 9. Setan berjuang keras untuk mendapatkan tubuh Musa. Sekali lagi ia berusaha untuk bertentangan dengan Kristus mengenai ketidakadilan hukum Allah. Dan dengan kuasa yang menipu, ia mengulangi pernyataan-pernyataan palsunya tentang perlakuan yang tidak adil. Tuduhannya sedemikian rupa sehingga Kristus tidak membawa catatan tentang pekerjaan kejam yang telah ia lakukan di surga melalui pernyataan yang menyesatkan. Kepalsuan yang telah ia sampaikan di Eden yang menyebabkan pelanggaran Adam. Dan penghasutan hawa nafsu terburuk dari pasukan Israel untuk menghasut mereka agar bersungut-sungut dan memberontak sampai Musa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kristus tidak membalas dendam sebagai jawaban kepada setan. Ia tidak membawa tuduhan cercaan terhadapnya, tetapi membangkitkan Musa dari antara orang mati dan membawanya ke surga. Disinilah untuk pertama kalinya kuasa Kristus digunakan untuk mematahkan kuasa setan dan memberikan kehidupan kepada orang mati. Disinilah dimulai pekerjaannya untuk menghidupkan apa yang telah mati. Dengan demikian ia bersaksi bahwa ia benar-benar kebangkitan dan hidup, bahwa ia memiliki kuasa untuk menebus mereka yang telah ditawan setan, bahwa meskipun orang mati, mereka akan hidup kembali. Pertanyaan telah diajukan,
Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Ayub 14 ayat 14. Pertanyaan itu kini telah terjawab. Tindakan ini merupakan kemenangan besar atas kuasa kegelapan. Pertunjukan kuasa ini merupakan kesaksian yang tak terbantahkan atas supremasi anak Allah. Setan tidak menyangka bahwa tubuh akan dibangkitkan untuk hidup setelah kematian. Ia telah menyimpulkan bahwa kalimat "engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu" memberinya kepemilikan yang tak terbantahkan atas tubuh orang mati. Sekarang ia melihat bahwa mangsanya akan dirampas, bahwa manusia akan hidup kembali setelah kematian. Setelah Musa dibangkitkan, gerbang sorgawi Firdaus terbuka, dan Yesus masuk bersama tawanannya. Musa tidak lagi menjadi tawanan setan. Sebagai akibat dosanya, Musa pantas menerima hukuman, pelanggaran, dan menjadi sasaran kematian. Ketika ia dibangkitkan, ia menyandang gelarnya dengan nama lain, nama Yesus, pemimpinnya. Hari pembuangan hampir berakhir. Waktunya sudah dekat ketika semua orang yang tidur di kuburan akan mendengar suaranya dan bangkit. Sebagian menuju kehidupan kekal, dan sebagian menuju kebinasaan akhir. Kristus akan membangkitkan semua orang kudusnya, memuliakan mereka dengan tubuh yang kekal, dan membukakan bagi mereka gerbang kota Allah. Diambil dari manuskrip 69 tahun 1912. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Ada satu ayat yang menarik dalam Injil Yohanes. Berikut ayatnya yang terdapat dalam Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Menarik bukan? Ini salah satu bukti bahwa Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakkan. Yesus sendiri berkata bahwa dirinya tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau Yesus tidak melihat bagaimana Bapa mengerjakannya. Artinya, Yesus belajar kepada Bapanya apa yang Bapanya kerjakan. Apakah Bapa mau ajarkan kepada anaknya? Oh, sudah tentu mau, sebab Bapa mengasihi anaknya. Ayat 20 buktinya, yang berkata, "Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran." Jelas bahwa oleh karena Bapa mengasihi anaknya, maka Bapa mengajari anaknya akan segala sesuatu yang Bapa kerjakan. Dan salah satunya adalah dalam ayat 21 yang berbunyi, "Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya." Dan tentang ayat ini Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 166, paragraf 2. Yesus menyatakan bahwa ia tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Hubungannya dengan Allah melarangnya untuk bekerja secara mandiri, dan ia tidak dapat melakukan apapun yang bertentangan dengan keinginannya. Ini juga kutipan menarik, sebab Yesus tidak dapat bekerja secara mandiri atau terpisah dari Bapanya, tetapi harus satu dengan Bapanya. Sebab Yesus adalah anaknya Allah Bapa yang sebenarnya. Nah sekarang, kapan pertama kali Yesus praktekkan apa yang dia pelajari dari Bapanya, khususnya dalam membangkitkan orang mati?
Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 130 paragraf 3. Disinilah untuk pertama kalinya kuasa Kristus digunakan untuk mematahkan kuasa setan dan memberikan kehidupan kepada orang mati. Disinilah dimulai pekerjaannya untuk menghidupkan apa yang telah mati. Dengan demikian, ia bersaksi bahwa ia benar-benar kebangkitan dan hidup, bahwa ia memiliki kuasa untuk menebus mereka yang telah ditawan setan, bahwa meskipun orang mati, mereka akan hidup kembali. Pertanyaan telah diajukan, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Ayub 14 ayat 14. Pertanyaan itu kini telah terjawab. Jadi, peristiwa Yesus membangkitkan Musa adalah praktek pertama kali dari apa yang Yesus pelajari dari Bapanya, khususnya tentang membangkitkan orang mati. Dan apa yang Yesus kerjakan adalah kehendak Bapanya. Artinya, yang memutuskan Musa dibangkitkan adalah Bapanya, sebab Yesus tidak dapat bekerja terpisah dari Bapanya dan melakukan yang bertentangan dengan kehendak Bapanya. Inilah kebenaran vital saudaraku dalam Tuhan. Sebab banyak ajaran dalam gereja yang menolak kebenaran ini. Kita harus percaya dan terima bahwa Allah Bapa adalah Bapanya Yesus yang sesungguhnya, dan Yesus adalah anaknya Bapa yang sebenarnya. Tidak ada permainan peran atau konsep metafora. Dan kebangkitan Musa adalah bukti setan kalah. Sebab setan tidak tahu segala-galanya. Dia kaget melihat bahwa rupanya orang mati bisa bangkit kembali. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 130 paragraf 4. Tindakan ini merupakan kemenangan besar atas kuasa kegelapan. Pertunjukan kuasa ini merupakan kesaksian yang tak terbantahkan atas supremasi anak Allah. Setan tidak menyangka bahwa tubuh akan dibangkitkan untuk hidup setelah kematian. Ia telah menyimpulkan bahwa kalimat "engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu" memberinya kepemilikan yang tak terbantahkan atas tubuh orang mati. Sekarang ia melihat bahwa mangsanya akan dirampas, bahwa manusia akan hidup kembali setelah kematian. Setan adalah makhluk ciptaan. Dia tidak tahu segalanya. Setan kira orang mati tidak bisa hidup lagi. Padahal bisa. Karenanya kuasa kegelapan, kuasa setan kalah. Setan tidak mampu menahan kuasa kebangkitan yang berasal dari yang ilahi. Musa tetap bangkit dan bahkan Yesus bawa ke sorga. Apa yang Musa lihat dalam penglihatan akhirnya menjadi kenyataan. Dan Musa dibangkitkan dalam waktu tidak lama. Roh Nubuat berkata dalam Early Writing halaman 164 paragraf 2 yang berbunyi, Musa melewati kematian, tetapi Mikael turun dan memberinya kehidupan sebelum tubuhnya mengalami pembusukan. Setan mencoba menahan tubuh itu, menuntutnya sebagai miliknya, tetapi Mikael membangkitkan Musa dan membawanya ke sorga. Setan dan kuasa kegelapannya kalah. Kiranya kebenaran ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Percaya kepada anaknya Bapa yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus, anak yang lahir dari Bapa. Sebab hanya melalui Yesus yang benar, umat-umat yang kudus beroleh kebangkitan dan hidup. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa oleh membangkitkan Musa, itu adalah bukti Engkau telah mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa kejahatan, kuasa setan. Maut tidak ada lagi kuasanya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini,
Sebab hanya dengan memiliki Kristus dalam hidup kami, maka kami meskipun mati nanti, mati dalam Yesus, tapi kebangkitan menjadi jaminan bagi kami. Kuasa kegelapan, kerajaan maut tidak ada artinya, sebab telah kalah dan musnah oleh karena kuasa Kristus dan kematiannya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.